Ingat pesanku Raden, ya. Jangan sekali-kali membuka tutupnya sebelum sampai di hadapan Prabu di Demak. Hukuman ini terlampau berat bagi hamba, Bapak. Mohon Bapak sudi mencabutnya, Bapak. Besok, kalau ada keramaian zaman, tempat ini aku namakan Wonogiri. Asal mula kota Wonogiri. Sebuah cerita rakyat Gubahan Daniel Agus Maryanto. Pada zaman kerajaan Demak, ada seorang pertapa sakti bernama Ki Kesdik Wacana. Dia tinggal menyendiri dan bertapa di salah satu gua di gunung yang termasuk dalam jajaran Pegunungan Seribu. Gunung tempat tinggal sang pertapa sakti itu dikelilingi hutan yang sangat lebat dan dihuni binatang-binatang buas. Bukit dan gunungnya tertutup oleh hutan lebat, sementara lembah dan jurangnya menghijau subur. Tidaklah mengherankan kalau penguasa di Demak menjadikan hutan di jajaran Pegunungan Seribu itu sebagai hutan wisata raja dan hutan perburuan. Pada waktu-waktu tertentu, datanglah rombongan raja dengan para pengiring dan senopatinya. Mereka berburu binatang, terutama rusa. Hasil dari perburuan tersebut, ada yang langsung dipergunakan untuk pesta pora di tempat perburuan. Selain itu, ada sebagian pula yang dibawa pulang ke istana. Bekas tempat pesta pora itu pada akhirnya menjadi sebuah desa yang bernama Desa Senang, yang berarti tempat untuk bersenang-senang. Sampai sekarang, desa itu masih ada. Pada suatu ketika, Raja Demak mengirimkan seorang utusan bernama Raden Panji untuk menemui pendeta Ki Kesdik Wacana. Melalui utusannya itu, Raja meminta beberapa ekor rusa yang baik sebagai binatang peliharaan di istana. Ki Kesdik pun mengabulkan permintaan itu.
Dengan kesaktiannya, Ki Kesdik memasukkan rusa-rusa itu ke dalam bumbung, rongga pada ruas pohon bambu petung, dan kemudian disumbat. Bumbung berisi rusa-rusa itu diberikan kepada Raden Panji disertai pesan khusus. Raden Panji, bumbung ini berisi rusa yang dikehendaki oleh Sang Prabu. Ya? Sengaja aku masukkan ke dalam bumbung agar Raden mudah membawanya. Ya? Namun ingat pesanku Raden, ya. Jangan sekali-kali membuka tutupnya sebelum sampai di hadapan Prabu di Demak. Ya? Terima kasih Bapak Pendeta. Hamba akan ingat dan laksanakan semua pesan Bapak Pendeta, kata Raden Panji dengan penuh hormat. Dalam perjalanan pulang ke Demak, pikiran Raden Panji selalu tergoda oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya. Aku diminta Gusti Prabu untuk mendapatkan beberapa pasang rusa yang baik. Tetapi mengapa yang diberikan Bapak Pendeta hanya sebuah bumbung yang disumbat? Apakah mungkin rusa dapat dimasukkan ke dalam bumbung ini? Hah? Tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Gumam Raden Panji. Meski begitu, Raden Panji tetap ingat pesan Ki Kesdik Wacana. Dia tetap berusaha menekan keinginannya untuk tidak membuka bumbung itu. Dalam perjalanan pulang itu, sampailah Raden Panji di sebuah hutan jati yang sangat lebat. Saat melepas lelah, pandangan Raden Panji tidak pernah lepas dari arah bumbung bambu yang diletakkan di dekatnya. Karena selalu memandangi bumbung itu, akhirnya timbul pikiran Raden Panji untuk mengetahui isinya. Namun, ketika sumbat bumbung dibuka, Raden Panji pun kaget bukan main melihat kejadian yang aneh. Keadaan Raden Panji tertegun-tegun, tiba-tiba saja dari bumbung bambu itu keluar hewan-hewan kecil yang makin lama makin besar. Ternyata hewan-hewan itu adalah rusa. Rusa-rusa itu berjumlah 16 ekor atau 8 pasang, dan kesemuanya dengan cepat segera berlari masuk ke hutan. Raden Panji yang segera sadar dari kekagetannya segera mengejar rusa-rusa itu. Begitu cepatnya Raden Panji berlari sehingga kopiah atau ketu di atas kepalanya terjatuh. Namun hal itu tidak dihiraukannya, sementara rusa-rusa itu tetap tidak terkejar. Bukan main sedih dan menyesalnya Raden Panji atas kecerobohannya itu. Raden Panji hanya bisa jatuh tertunduk, tidak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Mau pulang ke Demak takut kena murka raja, mau kembali ke pertapaan Ki Kesdik Wacana juga tidak berani menanggung makian.
Untunglah Ki Kesdik Wacana yang sakti dapat mengetahui segala peristiwa yang dialami Raden Panji. Oleh karena itu, Ki Kesdik pun segera menyusulnya. Dalam perjalanan menyusul Raden Panji itu, Ki Kesdik sempat menemukan kopiah Raden Panji yang terjatuh. Pendita sakti itu pun berkata, Wahai bumi dan langit, saksikanlah bahwa tempat ini sejak saat ini aku beri nama Wanaketu. jadilah tempat itu sampai sekarang bernama Wanaketu. Wana berarti hutan dan ketu berarti kopiah. Tidak beberapa lama, Ki Kesdik Wacana pun segera menemukan tempat Raden Panji. Melihat kehadiran Ki Kesdik, Raden Panji pun sangat kaget. Mohon ampun Bapak, hamba telah berbuat lancang membuka sumbat bumbung itu. Rusa-rusa itu pun kini telah keluar semua. Sekarang hamba pasrah menerima hukuman dari Bapak Pendita. Kata Raden Panji dengan sedih. Mendengar pengakuan Raden Panji itu, sang pendita merasa kasihan. Namun, yang bersalah tetap harus menerima hukuman. Raden Panji. Ketahuilah bahwa kamu sebenarnya adalah utusan raja. Namun sayang, kamu ternyata tidak dapat diberi tanggung jawab. Oleh karena itu, kamu tetap mendapat hukumannya. Mulai sekarang, janganlah kamu berwujud manusia, tetapi jadilah kamu seekor rusa wulung penunggu hutan jati ini. Kata pendita sakti. Begitu selesai ucapan pendita, tiba-tiba dunia menjadi gelap gulita dan di langit terdengar petir menyambar-nyambar. Semua seakan mengatakan sebagai saksi atas segala ucapan pendita. Memang benarlah keadaannya. Secara mendadak, berubahlah wujud Raden Panji dari manusia menjadi seekor rusa jantan yang sangat gagah dengan bulu wulungnya. Raden Panji yang telah berubah menjadi rusa itu kemudian bersimpuh dan menangis di hadapan pendita sakti. Hukuman ini terlampau berat bagi hamba, Bapak. Mohon Bapak sudi mencabutnya, Bapak.
meratap rusa wulung penjelmaan Raden Panji. Namun, penyesalan tinggallah penyesalan. Hukuman telah telanjur dijatuhkan. Raden Panji harus mengalami kehidupannya yang baru sebagai pemimpin pasangan rusa yang dahulu telah dilepasnya di Wanaketu. Sesudah peristiwa Wanaketu itu, Ki Kesdik Wacana pergi mendaki sebuah bukit kecil tak jauh dari Wanaketu. Sesampainya di puncak bukit, ia berhenti sesaat untuk mengagumi keindahan alam di bawahnya. Bukit ini begitu indah. Besok, kalau ada keramaian zaman, bukit ini aku namakan Gunung Giri. Nah, sedangkan sungai yang mengalir di bawah ini aku namakan Sungai Wahyu. Nah, sekarang sungai ini adalah Bengawan Solo. Pada suatu ketika, dalam kesempatan yang lain, Sunan Giri dalam pengembaraannya sampai juga di tempat yang dahulu didatangi Ki Kesdik Wacana. Seperti halnya Ki Kesdik Wacana, Sunan Giri juga sangat terpesona dengan keindahan hutan yang sangat luas dan dengan alamnya yang berbukit-bukit. Sunan Giri pun berkata, "Besok, kalau ada keramaian zaman, tempat ini aku namakan Wonogiri." Wono atau Wana berarti hutan, sedangkan Giri berarti gunung. Demikianlah tempat yang berhutan lebat dan bergunung-gunung itu sampai sekarang bernama Wonogiri.